Oke, mungkin ini ya. Nah, jadi ini PPT-nya kebetulan kemarin ada program mungkin relevan juga kalau Anda presentasikan begitu. Jadi sebenarnya kenapa kita harus belajar bahasa Arab gitu. Nah, enggak, sebelum kita jauh kemana nih kita harus punya alasan yang paling kuat sehingga kita punya apa ya, senantiasa bisa merawat gitu ya, apa namanya, alasan kenapa kita belajar bahasa Arab gitu, teman-teman sekalian. Jadi ya kenapa harus belajar bahasa Arab, jadi yang pertama itu ya karena bahasa Arab ini sumber hukum agama Islam gitu, itu semuanya berbahasa Arab. Mungkin kita sumber utama kita ya Quran dan Sunnah itu dalam bahasa Arab gitu. Maka mustahil kita bisa mengaksesnya itu tanpa, pemahaman bahasa Arab yang baik begitu. Bahkan di salah satu Anda mungkin ngutip dari Ustadz Ami ya, min bait Allah taala menyebutkan bahwasanya, apa namanya, kitab-kitab para ulama yang itu juga satu sumber kita ngambil hukum-hukum Islam itu juga, itu 90% lebih ya, jadi hanya sekitar 1% ya. Jadi sekitar 1% lebih cuma yang udah ditranslate menjadi bahasa Indonesia gitu. Dan sisanya itu tetap dalam bahasa Arab gitu. Jadi bayangkan bagaimana terbatasnya nanti akses kita kepada ilmu kalau kita nggak belajar bahasa Arab gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan terjemahan gitu. Yang kedua ya tadi mustahil belajar ilmu syar'i tadi ya, apa namanya itu mayoritas ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian juga yang ketiga urgensi memahami makna bacaan sholat, doa dan Quran dan khusyuk dalam ibadah gitu. Jadi insya Allah nanti Anda sudah menemukan banyak sekali ikhwah yang dulunya nggak bisa bahasa Arab, kemudian udah bisa setidaknya punya basic bahasa Arab itu beda gitu apa dalam hal apa namanya memaknai gitu atau apa namanya makna bacaan sholat yang itu ya tentunya dalam bahasa Arab. Gitu. Dan yang keempat itu memudahkan dalam menghafal Quran dan hadis gitu. Karena ya tidak dipungkiri karena Quran dan hadis dalam bahasa Arab dan teman-teman itu apa namanya familiar gitu dengan apa namanya teks-teks Arab itu akan lebih mudah dalam menghafal Quran. Dan ini diantara apa namanya dalil yang menunjukkan keutamaan bahasa Arab. Misal di Quran Yusuf ya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun gitu. Maksudnya kami menurunkan beberapa pada bahasa Arab itu agar kamu memahaminya. Lalu bagaimana perkataan Umar bahwasanya bahasa Arab ini juga bagian dari agama kita gitu. Jadi apa namanya? Berarti kita memenuhi agama kita, maksudnya bagian dari agama ini ketika kita mulai belajar bahasa Arab dan Imam Syafi'i yang kita kenal sebagai pakar fikih pun dia beliau rahimahullah mengatakan siapa yang menguasai nahwu dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Di antaranya ya fikih begitu dan beliau di perkataan yang lain mengatakan beliau itu mempelajari nahwu itu agar bisa memahami fikih atau belajar fikih dengan lebih baik. Yang harus kita siapkan mungkin beberapa kurang relevan karena ini PPT Anda pakai dari program lain begitu. Iya di antaranya ya mirip-mirip mungkin ya untuk niat yang kuat. Jadi harapannya nanti kita saling jaga ya apa namanya Pak dan Mas. Mungkin kalau teman-teman kayak kurang cocok ya, mungkin Bapak dan Mas mungkin Bapak dan Mas-mas kalian. Jadi nanti saling jaga misalnya ada temannya yang mungkin udah mulai jarang hadir karena memang di grafik bahasa Arab tuh mungkin di awal ya mungkin banyak kehadirannya dan makin ke ujung tuh makin apa namanya makin banyak ujiannya begitu. Apakah karena kesulitan membagi waktu karena mungkin ini nyambi ya belajarnya ya. Salah satunya mungkin karena jadwalnya pagi ini Anda yakin kebanyakan karena sambil nggak ada yang cuma khusus belajar bahasa Arab kan enggak. Jadi apa namanya banyak nanti di ujian untuk dalam hal manajemen waktu, apalagi nanti misal udah mulai ada tugas gitu. Jadi nanti saling mengingatkan gitu. Misal ada nanti dari rekan di kelasnya itu mulai hilang, mungkin bisa sama diingatkan, yuk join kelas lagi. Kemudian menyiapkan toolkit dalam belajar bahasa Arab. Kalau boleh tahu nih, udah pada punya kitab semua nih, Bapak, Mas sekalian nih. Untuk Alhamdulillah sudah punya. Alhamdulillah ya, udah pernah punya semua ya. Oke, yang nggak punya mungkin nggak apa-apa, bisa disampaikan. Ada yang belum punya? Anak belum punya, Ustaz. Cuman PDF-nya. Kalau yang bentuk bukunya belum punya. Apakah di NUBK itu menyediakan juga bukunya? Ya, berarti masih di perjalanan ya. Ini mungkin yang di luar Jawa ya. Ya, nah, semoga segera Ya, bisa punya buku ya. Insya Allah. Soalnya ya susah gitu kalau ya nanti insya Allah nah, share screen gitu tapi kan susah gitu.
ketika nanti mengandalkan apa namanya touchscreen gitu. Kemudian nanti silakan untuk teman-teman juga namanya Mas dan Bapak sekalian bisa install apa ya kamus online ya. Nanti ada beberapa opsi mungkin nanti bisa dicari di Play Store. Nanti Anda juga ada bisa pakai apa namanya kamus Indonesia Arab ya atau Arab Indonesia ya atau pakai apa namanya paling itu sering dipakai itu kayak Al-Ma'ani ya. Bisa pakai Al-Ma'ani juga. Itu perlu tuh karena memang nanti ke depan kita juga bakal menemukan banyak namanya mufradat baru. Kemudian yang tentunya tekat juga untuk istiqomah dan murojaah karena memang kelas ini fungsinya untuk memfasilitasi gitu. Sekiranya ikhwas kalian tuh hanya apa namanya belajarnya itu ketika kelas itu susah sekali progresnya. Jadi anak termuka tuh ada apa namanya membandingkan gitu ada teman-teman yang itu dia cuma di kelas saja belajar sama yang tipe belajarnya itu memang setelah kelar kelas itu di murojaah itu tuh dia tuh tanpa henti gitu tanpa henti itu maksudnya apa ya ada yang baru join jadi tanpa henti gitu jadi nahu 1 lanjut nahu 2 nahu 3 tapi kalau yang hanya di kelas aja biasa ngulang terus gitu jadi nahu satunya kadang diulang berkali-kali gitu Anda menemukan itu dan akhirnya ya tentunya kita akhirnya tertinggal gitu harusnya nanti dah teman-teman yang udah baca kitab kita masih mungkin mengulang nahunya itu tidak salah gitu karena beda-beda kemampuan tapi apa namanya kan lebih baik gitu kita bisa maksimalkan gitu apa namanya waktu karena mungkin terbatas juga gitu. Kemudian yang tekad kuat untuk mengharokati sebelum kelas. Nanti ini kebetulan kemarin ini konteksnya baca kitab ya. Jadi nanti ya untuk kasus ini mungkin bisa dibaca aja gitu. Kemudian oke, aturan ya mungkin ini bisa sama-sama apa ya untuk menambah berkah dari kelas kita. Hendaklah kita menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Apa namanya? Ya diantaranya yaitu datang tepat waktu saat kelas. Kemudian juga apa namanya? Atau ada adab ilmu lain yang mungkin teman-teman sudah dapati di kajian-kajian adab. Kemudian juga sangat dianjurkan untuk bertanya ya. Ini adalah sangat garis bawahi ya. Di antara keuntungan kelas-kelas karena nyebutnya termasuk kelas kecil nih ya, maksudnya kelas yang itu bisa interaksi langsung itu dimanfaatkan gitu kelas kecil ini untuk bisa bertanya gitu. Karena mungkin nanti dari pengajar juga bisa melihat gitu progres masing-masing gitu. Mungkin ada yang oh ini dia apa namanya agak tertinggal dibanding yang lain itu bisa nggak apa gitu supaya nanti nggak terus gitu nggak terus tapi kita sama-sama apa lah gitu sama-sama sejalan gitu apa namanya dari pemahaman materinya gitu. Jadi bagi yang tidak paham, mohon untuk dimanfaatkan kelas kecil ini untuk sering bertanya. Kemudian semisal nanti ada pertanyaan yang qadarullah Anda belum bisa jawab, nanti Anda insya Allah simpan dan Anda coba cari jawabannya dengan ustaz lain yang jauh lebih berilmu. Kemudian nanti untuk ini dalam konteks sorof ya nanti, tapi ini nanti kalau di sini mungkin nanti tidak terlalu banyak menghafal karena ini tahu kita tidak terlalu banyak menghafal begitu. Dan yang terakhir itu dianjurkan berwudu gitu dalam keadaan suci gitu di antara adab juga dalam harapannya ini dalam konteks umum ya karena kemarin ya, gitu, ya harapan nanti bisa karena ikhwas kalian bisa baca kitab gundul bisa mengakses apa namanya bisa juga apa namanya paham gitu setidaknya sedikit banyak soal apa nama ayat Quran dan hadis insya Allah gitu nah bahkan di awal-awal dulu belajar bahasa Arab itu langsung gitu ya ketika nemu ayat Quran tuh ini paham artinya gitu walaupun mungkin tidak semuanya tapi paham konteks yang sedang dibaca imam ketika berjamaah itu tentang apa ayatnya dan seterusnya saling menyemangati dan semoga ya apa namanya ya memudahkan untuk status istiqomah. Oke itu mungkin intro sedikit. Ini ada yang baru join ya Mas Rafif. Mungkin bisa perkenalan Mas Rafif, kan Mas di kelas Nahu Dasar 1. Bisa open cam dan perkenalan Mas. Tes, masuk Mas Rafif. Oke, kalian Mas. Monggo Mas bisa perkenalan dulu nama asal disebutkan. Tes, suaranya belum masuk. Nah Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, suaranya kurang jelas ya, Mas. Afwan. Tidak. Yang lain terdengar nggak suaranya? Tidak ya? Enggak. Kalau belum terdengar Mas suaranya, Mas. Oh iya. Oh iya, mungkin Sinyal ya. intinya mic-nya ya terdengar tapi berkumur-kumur gitu. Ah ya, mulai. Udah agak mulai muncul. Perkenalkan, nama saya Raffi Daidapa. Biasa dipanggil Raffi. Saya dari jurusan dari bukannya sebagai mahasiswa begitu di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai mahasiswa di jurusan bidang teknik elektro angkatan 21 tahun 2003 teknologi di Jogja di Labuan Harjo. Ya, nah. Oke, ahlan Mas Rafif di kelas Nahu. Oh ya, tadi terakhir mungkin untuk belajar bahasa Arabnya sudah kemarin di kelas persiapan atau Nahu dasar 1 apa Mas? Tes. Kemarin sebenarnya sampai di tahun dasar 2 cuma kesekip beberapa bulan karena kesibukan, jadi pengen review dari Nahu dasar 1. Oke, berarti ini yang ngulang ya. Oke, nah Mas, ya insya Allah kita belajar apa namanya murojaah lagi. Oke, nah, jadi ya sebagian Anda tangkap ya untuk background belajarnya mungkin mirip-mirip, ada yang dari persiapan, ada yang lewat tes, dan yang ngulang mungkin cuma berapa gitu. Nanti harapannya nanti semoga untuk yang ngulang mungkin karena udah pernah belajar di pembahasan Nahu dasar 1, semoga nanti ada tambahan faedah yang bisa diambil dan makin kuat gitu. Oke, insya Allah ya kita mulai untuk dars pada pagi ini karena mungkin porsinya mungkin kebanyakan lebih ke apa namanya perkenalan begitu. Udah. Apa? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah taala yang mungkin sebagian teman-teman sudah kenal juga dengan penulis begitu. Beliau apa namanya beberapa waktu lalu ya. Jadi beliau beberapa waktu lalu apa namanya meninggal dunia ya rahimahullah, semoga meninggal selesai beliau. Dan beliau membuat apa namanya beberapa kitab-kitab yang itu mungkin terbilang sederhana namun manfaatnya masya Allah sangat besar bagi umat begitu, khususnya dalam hal pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya ya kitab Muyassar ini yang ada 3 jilid ya, yang kita pelajari sekarang tuh jilid yang pertama buat sekalian, dan ada Muyassar jilid 2, jilid 3 mungkin nanti dibahas di Nahwu lanjutan. Begitu juga dalam ilmu sorof, beliau juga menulis Al-Kafi fi ilmi Nahwi, fi ilmi Sorfi ya, fi ilmi Sorfi. Itu juga kita tadi udah ada yang belajar sorof juga, mungkin kenal ya dengan kitabnya. Juga kitab yang mungkin kitab yang sederhana namun manfaatnya itu sangat apa namanya sangat ramah gitu untuk pemula juga gitu. Ya, semoga kita doakan ke apa namanya kebaikan kepada penulis. Insya Allah kita mulai di bagian yang pertama ya.
Oke, mungkin untuk apa namanya mukaddimah kita skip aja. Oke, jadi ini apa ada daftar isi ya, nanti bisa dilihat untuk di Nahwu dasar 1 insyaallah sesuai silabus yang sudah dibagikan. Kita akan belajar dari mukaddimah hingga nanti pembahasan apa ya? Pembahasan isim apa ya? Sebelum masuk apa ya? Marfu'an ya. Jadi sebelum masuk itu masuk kepada Nahwu dasar 1. Oke, nah, kita mulai. Oke, nah, kita mulai di halaman yang pertama. Mungkin bisa yang punya buku silahkan dibuka. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-harfu. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu mislu ba, ya, ta, nun, ha. Jadi kita ketika mulai belajar mulai dari entitas paling kecil ya. Kalau kita ngomong dalam zat itu kita mulai dari atom dulu, teman-teman. Ikhwas kalian. Jadi kita mulai dari yang terkecil. Entitas terkecilnya adalah huruf gitu. Huruf ini nanti yang akan membangun level di atasnya yaitu kalimat. Huruf itu adalah apa yang menyusun dari kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya ada nama dari Pak Budi, maka yang menyusun kata Budi itu adalah huruf B, U, dan D, dan I gitu. Namun dalam bahasa Arab begitu juga, kita kenal ada huruf, tapi mungkin untuk letternya atau hurufnya itu berbeda gitu. Tidak pakai huruf Latin. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan sendiri dalam belajar bahasa Arab, karena kita juga perlu belajar apa namanya hurufnya begitu. Dan insya Allah kita sebagai Muslim yang apa namanya di desa yang mayoritas Muslim sudah kenal dengan huruf-huruf ini. Ketika mungkin sebagian mungkin yang kenal dulu belajar Al-Qur'annya mulai dari Iqra mungkin udah kenal gitu untuk huruf-huruf ini. Gitu. Dan ini akan kepakai juga ketika kita belajar bahasa Arab. Setelah kita paham yang namanya ada yang disebut sebagai al-harf, maka nanti lanjut yang disebut sebagai namanya al-kalimah. Jadi huruf untuk kalimah itu apa namanya dalam bahasa Indonesia disebut kata begitu. Ini disebut kalau rahimahullah al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan mislu madrasatun, daftarun, mirsamun yaktabu, yaqra'u, yajlisu, ala, ba'an, min, al-kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia adalah lafaz yang itu mengandung makna. Nah, jadi di sini lafaz yang mengandung makna. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah makna ya. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu disebut kalimah itu bukan hanya dia itu tersusun atas huruf-huruf, namun huruf-huruf yang itu apa nama mengandung makna. Di antaranya adalah madrasatun, sekolah, kemudian ada daftarun, buku, mirsamun, penghapus, yaktubu. Ini contoh dari kata kerja yang menulis, yaqra'u, membaca, yajlisu, duduk, ala itu di atas, bi itu dengan, an dari, min dari, fi, di ya. Ya mungkin bisa ikhwas kalian bisa mencatat juga untuk artinya sekalian nambah-nambah tipis-tipis ya mufradat gitu nanti hingga nanti di ujung nanti kita juga udah biasa karena nanti kita insya Allah juga ada contoh-contoh begitu hingga nanti apa namanya mufradat ini membantu kita untuk bisa buat kalimat-kalimat baru. Jadi itu ya. Tadi madrasatun kalau kecepatan juga nanti ya mohon Anda agak speednya tadi dikit. Gimana Pak? Ya maksudnya kecepatan tadi agak kecepatan. Oke, nah. Jadi ya madrasatun sekolah, kemudian daftarun buku, mirsamun itu penghapus, yaktubu itu menulis ya, yaqra'u membaca, yajlisu duduk, ala itu di atas, bi itu dengan, an itu dengan, min itu dari, fi itu dia. Itu adalah contoh di antara namanya kalimah ya, al-kalimah. Dia itu al-kalimatu hiya lafzun lahu makna. Oke, jadi huruf membentuk kalimah. Kalimah itu adalah lafaz yang memiliki makna. Kalimah itu nanti juga menyusun disebut sebagai jumlah. Dalam bahasa Indonesia kita jumlah itu disebut sebagai
kalimat. Nah, di sini ya dulu mungkin bagi yang sudah pernah mendapat tentang ini juga di antara yang mungkin awal-awal itu tertukar gitu. Jadi karena banyak sebenarnya kosakata atau apa ya dalam bahasa Indonesia itu yang kurang di apa ya. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab itu bukan kalimat. Al-kalimah kan dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah kata gitu. Jadi itu jadi miss juga gitu. Jadi kan di sini ada harf ini dalam bahasa Indonesia disebut huruf ya. Jadi mungkin sekalian terus biar nanti apa gitu. Huruf, kemudian di sini ada apa namanya? Kata, dan di sini ada jumlah gitu. Jadi ketika disebut kalimah, kita harus tanya kalimah ini maksudnya kalimat ini kalimat dalam bahasa Arab atau apa? Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu maksudnya kata. Sedangkan kalimat jumlah, sorry. Ini maksudnya kalimat ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi yang di dalam apa namanya? Ini maksudnya dalam bahasa Indonesia. Jadi itu ya, ada huruf, kata, kalimat. Ini kita kenal ya dalam bahasa Indonesia, kita kenal ada huruf, ada kata, ada kalimat. Namun dalam bahasa Arabnya, huruf dalam bahasa Arab disebut al-harfu, harf, kata dalam bahasa Arab maka disebut kalimat gitu. Jadi beda ya kalimat ini nih ya. Jadi antara ini jangan sampai tertukar dengan apa ini. Jadi nanti kalau di ujian nanti ini juga harap diperhatikan juga baca konteks soalnya itu yang dimaksud situ kalimah dalam bahasa Arab atau kalimah dalam bahasa Indonesia, karena kalimah dalam bahasa Arab itu maksudnya kata, sedangkan apa namanya bahasa Arab untuk kalimat itu jumlah itu ya, Jumlah. sampai ketukar gitu. Jadi itu ya, dan Ana juga ingin memberikan apa ya, nanti kita sama-sama cari formula terbaik. Namun di antara tips juga bagi mas kalian untuk belajar itu paling utama ya, itu menarik ke bahasa yang kita pahami gitu. Kita paham yang bahasa native apa ya, native language kita atau bahasa ibu kita ya, bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia gitu. Maka bawa bahasa yang lagi ingin kita pelajari dalam konteks ini bahasa Arab itu ke bahasa yang kita pahami bahasa Indonesia gitu. Nah, itu apa namanya akan lebih mudah memahaminya. Oh, ini kalau dalam bahasa Indonesia ini seperti apa gitu. Walaupun mungkin di beberapa kasus ada sesuatu yang di dalam bahasa Arab ada, di bahasa Indonesia nggak ada, itu ada, kita dapati gitu. Tapi ketika kita mengaitkannya itu dengan bahasa yang kita pahami, itu lebih mudah gitu. Lebih mudah kita paham gitu. Karena sebenarnya ini hal yang sama juga ketika Anda belajar bahasa lain, misal bahasa Inggris gitu. Itu juga lebih mudah karena memang antara bahasa itu punya apa namanya, punya apa titik temu gitu. Jadi ada kemiripan kita pola belajar bahasa Arab itu bahasa itu mirip-mirip gitu antara bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga gitu. Jadi ketika bahasa Arab insya Allah gitu Anda menemukan banyak sekali ustaz-ustaz guru-guru kami juga itu dia bilang kalau udah mau belajar bahasa Arab tuh insya Allah belajar bahasa lain juga akan lebih mudah dibandingkan orang yang nggak belajar bahasa Arab. Karena mungkin secara apa mungkin bahasa Arab lebih sulit juga gitu. Jadi gitu ya. Jadi coba nanti Anda juga akan berusaha mengkaitkan juga dengan bahasa yang kita pahami. Itu salah satu metode yang mungkin juga gampang juga dipahami. Itu adalah mengaitkan gitu. Sama juga nanti dalam hal i'rab nanti mungkin juga ada hal yang bisa dikaitkan gitu dengan bahasa yang kita pahami. Gitu. Jadi itu ya. Dalam masuk al-harf, al-kalimah dalam bahasa kata, dan al-jumlah. Jumlah ini dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kalimat. Sini ada pengertian al-jumlah. Al-jumlatu al-mufidatu ya at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamatan wa tusamma aidan kalaman. Mislu huwa yajlisu 'alal kursi. Ana aktubu fil daftari. Aliyun maridun. Ahmadu ustazun huwa ghaniyun. Jadi jumlah al-mufidah, di sini ada keterangan tambahan, maksudnya jumlah kalimat tadi ya. Jadi kalau dengar jumlah ditambah dengan mufidah artinya kalimat sempurna. Mufid ini kan mufidahnya artinya sempurna. Gitu. Jadi jumlah kalimat sempurna. Mufidah itu sempurna gitu. Nah, berarti nanti ada yang tidak sempurna. Kan kita punya cara belajar itu gitu juga ya. Kita berarti ada yang tak sempurna. Itu nanti kita pelajari juga. Hiya at-tarkibu, dia adalah susunan apa namanya, susunan dari kata yang itu membentuk apa namanya faidah atau makna yang sempurna gitu ya. Itu membentuk makna yang sempurna. Dan itu juga dinamakan watu sama aidon, dinamakan juga yang seperti itu, jumlah mufidah itu juga dinamakan sebagai kalam. Jadi kalau ada istilah kalam
kalam Arab, maksudnya itu kalimat dalam bahasa Arab. Jadi pasti dia mengandung kata-kata gitu. Jadi itu apa namanya? Itu ya terminologi ya. Kita di awal memang perlu mungkin kenapa banyak kali istilahnya, tapi memang di antara tahapan belajar tuh kita tahu bahasa yang dipakai sebagai interaksi gitu, Pak sekalian. Nanti di ujung ada muncul kalam, enggak grogi atau apa namanya connect gitu sehingga paham gitu yang dimaksud penulis atau para ulama yang itu menyampaikan ilmu yang itu mungkin kita belum pelajari sebelumnya itu tahu gitu. Sama ketika kita belajar hadis, mungkin pernah belajar hadis kita kenal ada istilah sohih, doif, kemudian ada matruk, ada apa namanya hadis mudhoaf dan yang lainnya itu istilah. Kalau mungkin kita belajar kok banyak kali istilah ya, memang tahapan belajar seperti itu kita pahami definisinya. Definisi itu adalah alat komunikasi kita dengan para alim yang berbicara di kitab-kitab gitu. Jadi nanti kita jadi bersabar begitu dengan belajar apa nama memahami istilah-istilah baru itu memudahkan kita untuk ke pintu-pintu selanjutnya gitu. Jadi itu ya, ini contohnya. Contoh dari kala jumlah mufidah itu adalah huwa yajlisu ala kursiyyi. Huwa dia laki-laki duduk di atas kursi. Di sini ada mengandung, ada yang tahu nih ada berapa kata, bisa mungkin ada yang bantu, ada yang mau berani jawab. Huwa yajlisu alal kursi itu mengandung berapa kalimah? Anda ngomong kalimah ya, kalimah berarti dalam bahasa Arab al-kalimah. Ada berapa kalimah? 4, Ustaz. 4. Nah, ada huwa, ada yajlisu, Yajlisu ala al-kursi. ada kursi. Jadi ada 4 kalimah. Kalau tadi mungkin feedback atau apa namanya, kembali ke yang sebelumnya. Kalau yang madrasatun ini tergantung ada tersusun atas berapa harf. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 ya. Jadi itu ya. Jadi kita beruntun nih. Jadi dari huruf menyusun kata, kata itu menyusun kalimat. 5. Kemudian kita lanjut di contoh berikutnya ada ana aktubu fid daftari. Saya menulis di atas pelajaran gitu. Saya menulis pelajaran. Saya menulis di buku tulis ya, Pak. Saya menulis di buku tulis. Daftar itu maksudnya di sini buku tulis ya. Itu ana aktubu fid daftari. Kemudian ada aliyun maridun. Ali sakit. Ini juga masuk dalam kalimah dan ini adalah kalimah kalimah apa nih? Ini kan tertukar, anaknya ketukar ya. Kalimat mungkin kita pakai bahasa Arab ya terminologi jumlah ya. Ini jumlah adalah contoh jumlah mufidah. Aliyun maridun walaupun hanya 2 kata. Jadi tadi 4. Oh, 4 itu disebut jumlah mufidah. Ini juga 4. 1 2 3 4. Kemudian aliyun maridun kan cuma 2 gitu. Enggak, karena memang syaratnya adalah dia itu faidatan tamatan. Faidatan tamatan itu adalah maksudnya jumlah mufidah itu ketika kita disampaikan sesuatu kita tuh enggak bertanya lagi gitu. Misal begini. Apa ya contohnya ya? Misalnya misalnya apa ya contohnya? Kalau di sini nanti ya mungkin ini ya contoh yang ada aja ya. Huwa yajlisu alal kursi. Tiba-tiba ada yang ngomong huwa yajlisu. Itu mungkin belum faidatan tamatan gitu, belum menunjukkan makna yang sempurna. Maka alal kursi kalau hanya 2 kata gitu, maka itu belum disebut faidatan tamatan gitu dalam konteks ini gitu. Sehingga sebenarnya syarat minimal jumlah faidah itu nanti adalah 2. Minimal itu 2 kata yang 2 kata bisa lebih namun minimal itu 2 gitu dan itu 2 itu harus menunjukkan makna yang sempurna. Aliyun maridun itu sudah sempurna. Kenapa? Karena kita tidak bertanya lagi ya. Nanti mungkin ada pembahasan di halaman berikutnya tapi mungkin Anda coba tuliskan aja nih saran ya. Oke, jadi jumlah mufidat itu ciri-cirinya ya, dia itu minimal ya mengandung 1 kata. Minimal mengandung 2 kata gitu. Atau 2 kalimah ya, 2 kalimah ya. 2 kalimah. Kemudian maknanya sempurna. Apa namanya? Dipahami gitu atau kita singkatnya pakai bahasa kita ya dipahami. Artinya apa? Tidak bertanya setelah apa namanya? Jumlah itu sama tidak bertanya lagi ya. Saat jumlah disampaikan ya.
Misal gini, mungkin pakai contoh yang bahasa Indonesia gitu. Ada yang bilang gini, contohnya ya. Apa namanya dalam bahasa Indonesia ya? Umar memukul. Umar memukul itu pasti ikhwas sekalian pasti ketika ada orang bilang Umar memukul gitu. Itu kira-kira masih bertanya lagi atau tidak setelah ada Ya lagi. ditanya siapa yang dipukul kan? Nah, maka ini Ya dia betul. ini jumlah mufidah. Umar. Doroba Umarun. Jadi ini dalam bahasa Arabnya kita kasih contoh ya. Doroba Umarun. Nah kalau nyari contoh itu dari bahasa Indonesia ya doroba Umarun ya. Doroba itu memukul ya. Doroba Umarun gitu. Aduh, kan ini belum punya ya semoga nanti ada rezeki ya apa namanya bisa untuk yang coret-coret gitu sudah rapi. Ini ya doroba Umarun. Jadi Umar itu memukul. Ini belum kalimat sempurna. Nah, tapi ketika doroba Umarun aliyan, nah, maka barulah dia menjadi sempurna. Umar memukul Ali. Jadi gitu ya. Jadi tadi sebenarnya dipahami ya. Bisa jadi dua kalimat itu tidak masuk. Jadi minimal mengandung dua kalimat. Dalam konteks aliyun maridun, ini dua terpenuhi dua kalimat dipahami. Maka ini termasuk jumlah sebuah. Tapi ada juga di contoh lain, itu tuh dua kalimat tapi tidak mengangkat. Contohnya apa? Doroba Umar. Memukul. Iya. Itu dia dua kalimat tapi beda dengan aliyun maridun karena dia tidak menunjukkan mana sempurna. Dia butuh orang akan bertanya lagi ya. Jadi ciri kalimat yang tidak sempurna itu kita bertanya lagi. Maka sebaliknya, ciri kalimat sempurna atau jumlah mufidah, kita tidak bertanya lagi ketika disampaikan perkataan itu. Jadi doroba aliyun, Umarun aliyan, maka maksudnya Umar memukul Ali. Dan kita tidak bertanya lagi siapa yang dipukul. Berbeda dengan ketika hanya disampaikan doroba Umarun. Kemudian ada contoh selanjutnya, ada Ahmadu Ustazun. Nah, ini juga dua kalimat, dan ini masuk jumlah mufidah. Ahmad itu Ustadz. Ahmad itu Ustadz. Makanya ini kita paham, oh Ustadz berarti dia mengajar. Kemudian ada huwa goniyun, dia itu orang kaya. Gitu. Huwa goniyun, dia laki-laki itu orang kaya. Gitu. Itu juga kita, kecuali ada keterangan tambahan, bedakan antara itu faedah yang apa namanya keterangan tambahan. Oh dia orang kaya karena ini itu kan cuma keterangan. Tapi setidaknya kalimat itu disebut jumlah mufidah ketika seorang itu sudah paham apa yang disampaikan dan tidak tanya lagi, gitu. Tidak menumbuhkan kata tanya gitu. Maka itu sudah termasuk jumlah mufidah. Itu jumlah mufidah ya. Jadi itu ya ada al-harf, al-kalimah, dan al-harf bentuk apa? Kalimah bentuk jumlah mufidah. Monggo tadi ada yang mau tanya. Gimana? Oh enggak ya Pak. Oke, siap. Jadi kita lanjutkan berarti ya. Jadi itu ya. Insyaallah nanti apa namanya. Oke, kita masuk di pembagian apa namanya aqsamul harf ya. Aqsamul harf. Aqsamul harf. Jadi huruf ini dibagi dua lagi. Jadi setelah kita kenal tadi, ingat ya, istilahnya ada al-harf, al-kalimah, al-jumlah mufidah. Dalam bahasa Indonesia kita kenal huruf, kata, dan kalimat. Nanti al-harf yang di atas, yang sudah kita pelajari ini ternyata dibagi lagi. Jadi ada dua. Yang pertama adalah harfun hijaiyun atau mabaniyun. Mislu alif, ba, ta, ta. Kemudian ada harfun ma'aniyun. Itu contohnya adalah wa, au, summa, min. Apa perbedaannya? Jadi perbedaannya, harfun hijaiyun itu huruf hijaiyah. Ini kita kenal, sama seperti kita ngomong alfabet dalam bahasa Inggris misalnya, atau Latin gitu kan. Ada alfabet kan, ada A, B, C, D, dan seterusnya. A, B, C, D, dan seterusnya. Maka itu apa namanya? Huruf gitu ya, huruf aja. Kalau ditanya alif itu apa artinya? Tidak ada kan. Ba itu tidak ada artinya. Ta itu tidak ada artinya, tidak ada makna kecuali nanti dia bergabung jadi suatu kalimat yang dipahami dalam sebuah bahasa. Dan kalau teks ini berarti dalam bahasa Arab gitu. Jadi alif tidak ada maknanya secara umum ya. Ba tidak ada maknanya, tapi itu disebut sebagai huruf hijaiyah. Namun ada juga di sisi lain ada disebut juga huruf nanti, tapi huruf itu huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Tapi di sini berarti ini contoh yang di atas ini semua huruf
hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Ada dikenal nanti huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini adalah huruf yang mengandung makna. Contohnya adalah wa, au, summa, min. Wa ini artinya dan. Jadi satu huruf. Nah, jadi bedakan wa hijaiyah dengan wa. Jadi wa itu nanti bisa hijaiyah, tidak ada makna, tergantung nanti apa nama al-murad itu lil mutakalim. Nah, ini kaidah. Anda juga nanti akan sering menyampaikan kaidah. Mungkin tidak keluar di ujian, tapi itu sangat bermanfaat untuk puas kalian nanti untuk belajar bahasa Arabnya. Karena kaidah ya, kita ngomong kaidah itu mungkin pendek katanya, tapi itu digunakan di banyak aspek gitu. Jadi bersemangatlah mengumpulkan kaidah di ilmu apapun yang ikhwan pelajari, baik itu di ilmu fikih, itu ilmu apapun itu, pelajarilah kaidahnya. Kaidah itu yang akan banyak bermanfaat karena itu layaknya pisau itu. Kita paham kaidah singkat, misal kaidah dalam fikih misalnya, atau dalam hal apa namanya, dalam hal tauhid lah, supaya kita sekalian pembahasan apa juga. Misal dalam pembahasan tauhid semua apa namanya kaidah ya, kaidahnya itu semua sembelihan misalnya, semua sembelihan yang diakan tidak selain Allah, maka dia itu adalah masuk kesyirikan gitu. Maka kalau kita tengok ada orang gimana syirik kalau misal syirik apa namanya untuk pembangunan, nah ya masuk itu di situ kalau memang di situ bukan untuk Allah gitu. Jadi kaidah itu penting itu, begitu ya dalam bahasa Arab. Ini mungkin Anda sampaikan kaidah ya satu itu adalah konteks al-murad lil mutakallim gitu. Mungkin Anda sampaikan al-murad lil mutakallim. Mungkin Anda sampaikan aja dalam terjemahnya ya. Kaidahnya namanya al-murad lil mutakallim. Makna atau maksud sesuatu tergantung yang berbicara gitu. Al-mutakallim. Tergantung yang berbicara. Ini akan banyak sekali dipakai gitu. Maksud sesuatu al-murad lil mutakallim itu tergantung berbicara. Jadi maksud sesuatu itu tergantung yang dibicara. Ketika kita sampaikan tadi, kenapa Anda menjelaskan itu? Ketika kita disampaikan huruf waw di situ maksud pembicara, dia menyebutkan maksudnya di huruf hijaiyah. Misalnya ada pengajar tahsin, wa disuruhnya anak muridnya menyebut waw gitu kan, atau wa gitu. Wa di situ maksudnya dia mengajarkan huruf hijaiyah, maka di situ hijaiyah. Tapi ketika kita ngomong konteks ini misalnya apa namanya Aliyun, misalnya Umarun wa Aliyun apa zahaba Aliyun wa Umarun misalnya. Zahaba Aliyun wa Umarun. Zahaba itu artinya pergi ya. Maka wa di situ maksudnya bukan wa huruf hijaiyah tapi maksudnya adalah huruf ma'ani. Apa namanya maksud itu tergantung yang berbicara. Iya gimana Pak Budi? Enggak, ini lagi ini. Tadi. Oh iya. Gimana? Enggak, ini aja tadi saya baca itu. Oh iya. Ya mungkin iya sih. Ya, nah. Apaan. Mungkin bisa di mute dulu ya nanti kalau misalnya. Di ini dulu ya, matiin dulu ya. Jadi kalau bertanya langsung open mic aja nggak apa-apa. Tapi kalau ya tafadhol Pak Teguh. Apa volumenya bisa lebih keras sedikit saja, kecil apa tempat saya. Kurang keras ya Pak? Iya Ustaz. Oke ya, jazakumullah khairan nih. Nah, ya seperti ini ya, Ana juga mohon di apa, misal terlalu cepat satu atau terlalu pelan suaranya atau misal ada yang tidak paham mungkin kalau bisa seperti ini dan insya Allah nanti monggo gitu. Dan apa supaya nanti apa namanya mungkin baik lagi kita gitu. Karena juga cari pola juga. Nah, itulah juga apa namanya yaitu waktu yang apa namanya terbatas juga gitu. Oke, nah. Itu ya. Jadi bagaimana tadi ya? Jadi ya itu ya. Jadi kaidah yang paling penting tadi al-murad lil salah satunya ya kaidah pertama yang kita pelajari. Itu nanti monggo nanti dikumpulkan kaidah-kaidah ini. Satu ya. Kaidah satu dalam versi ini tidak ada kaidah satu ya, versi dari Ana aja gitu ya. Bonus lah gitu ya. Maksud sesuatu itu tergantung di pembicara gitu. Orang yang berbicara gitu. Al-murad lil taklim. Oke. Gimana sih? Oke. Oke, gitu ya. Sampai di sini ada yang boleh ditanyakan mungkin? Jadi tadi ada waw dan au atau summa kemudian min itu dari.
Waw, kecepatan ya, wa itu artinya dan, au atau, summa kemudian, min itu dari. Sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi terkait pembahasan ini? Tidak ada, Ustaz. Ya, naam, Mas Pak Faisal. Ada. Saya tadi maksudnya tidak ada ya, apa nih, anak kurang. Oke, naam. Alhamdulillah, berarti semoga bisa dipahami ya. Oke, insya Allah ya. Masih ada waktu, mungkin kita lanjut sedikit ya. Kita sampai 6.45, insya Allah kita tepat waktu. Nah, insya Allah mungkin dari kelas kalian juga yang milih kelas bagian atau mungkin ada yang kuliah jam 7 gitu. Nah, jadi insya Allah nanti 6.45 kita sudahi. Dan semisal nanti ke depan, oh qadarullah ini nanggung banget nih kalau misal nggak dilanjut begitu. Mungkin 12 sampai jam 7 maksimal lah insya Allah gitu. Misalnya Bapak itu monggo nanti 6.45 mungkin Anda persilahkan gitu yang mau live monggo gitu. Gitu. Dan itu mungkin rasakan tetap gitu. Pada waktu 6.45 sudah selesai. Jadi kita lanjut dulu mungkin untuk ini kita masuk anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah. Pembagian kalimah. Nah, jadi kita tadi pertama, jadi gitu tahapan belajarnya. Teman-teman sekalian tuh apa namanya tahu ada huruf, ada kalimah, ada jumlah. Pelajari definisinya. Ini tahap belajar ya, pahami definisi dulu. Definisi salah satu cara belajar dengan contoh-contoh. Kemudian baru ada pembagian. Nah, jadi Pak belajar itu baru dibagi lagi. Huruf tadi dibagi ternyata. Karena huruf itu ternyata ada 2. Kemudian begitu juga kalimah. Kalimah itu atau kata dalam bahasa Indonesia itu juga ada 3 ternyata. Itu ada ismun, fi'lun, wa harfun. Ismun, fi'lun, wa harfun. Ismun itu kita kenal isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Ya itu. Kita masuk ya. Jadi gini. Jadi singkatnya sebelum kita masuk pada penjelasan penulis rahimahullah, isim itu mungkin kita kenal sebagai singkatnya itu adalah kata non kerja gitu. Jadi kata yang itu non kerja, kata non kerja gitu, itu masuknya mengira kepada isim. Karena enggak mungkin beberapa orang menyebut kata benda gitu, tapi ya mungkin lebih apanya karena lebih luas ya sebenarnya isim itu daripada sekedar kata benda. Kata yang non kerja itu masuk kepada isim. Kata kerja, jadi apa namanya? Kalau huruf dia terbedakan secara sendiri nanti. Huruf itu terbedakan secara sendiri. Jadi kayak di, dan, atau gitu-gitu kan. Tetapi lakin dan seterusnya itu kan mungkin masuk huruf gitu kan. Tapi nanti untuk isim dan fiil itu mudah terbedakan. Kalau kita tengok itu dia bukan kata kerja, maka itu bisa dipastikan itu isim. Gitu. Dengan fiil kita tahu ini adalah maksudnya kata kerja. Gitu. Jadi ini ya ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Kita masuk di isim. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan walam taktaron taron itu ini harus tuktarin ya. Walam tuktaron bi zamanin mislu Muhammadun ustazun tilmizun khailun kalbun kitun daftarun mirsamun tobashirun syamsun qamarun asjarun. Oke, jadi isim itu adalah kalimat. Nah, jadi ini. Isim itu kalimat. Nah, jadi kita tahu, oh isim ini berarti bagian kalimat, dia bukan huruf, berarti isim atau bukan jumlah gitu. Dia adalah kalimat. Itu dalat ala maknan walam tuktaran bisa. Dia itu menunjukkan makna. Jadi dia harus mengandung makna. Walam tuktarun bizamanin. Dan dia itu tidak terkait waktu. Gitu. Jadi kata kuncinya, jadi salah satu tips untuk bisa menghafal definisi atau apa tuh kata kunci aja. Isim punya makna tidak terkait waktu. Dah, gitu. Itu sebenarnya sudah mencukupi gitu. Makna, ada maknanya dan dia itu tidak terikat waktu. Jadi kita karena kapasitas otak yang mau kita hafal itu kan banyak sekali gitu sehingga mungkin kita lebih punya apa ya menyingkat atau menyederhanakan sesuatu itu
satu tahapan cara belajar yang memudahkan kita juga, karena nanti ke depan banyak yang akan dihafal. Jadi ini aja, cukup cover ini aja. Muslim itu dia punya makna dan tidak terikat waktu. Punya makna dan tidak terikat waktu. Contohnya adalah Muhammadun, Muhammad. Ustazun, ustadz atau pengajar. Tilmizun, murid. Khailun itu kuda. Khailun, kuda. Apa nih, anak nggak tulis ya, agak lama soalnya. Jadi monggo kalau mau dicatat, kalian nambah kosakata. Khailun tadi kuda ya. Kalbun itu anjing. Kitun itu kucing. Jadi ingat aja ya, cat. Nah, kan mirip-mirip ya, kitun. Nah, cat itu kucing. Kemudian daftarun itu tadi buku ya. Mirsamun itu penghapus. Tobashirun itu kapur tulis. Tobashirun, nah, mungkin jarang kita pakai ya, sekarang udah nggak ada, banyak udah pakai spidol ya. Tobashirun itu kapur tulis. Syamsun itu matahari. Komarun itu bulan. Asjarun itu pohon gitu. Pohon-pohon ya, ini jamak, pohon-pohon. Syajaratun baru pohon kan, satu apa namanya itu gitu. Tapi kalau asjarun untuk pohon. Oke, itu ya, ini contoh daripada isim. Maka kalau kita lihat, kalau kita katakan bahwasanya isim itu kata benda, mungkin beberapa ya mungkin boleh gitu. Kalau kata benda itu masuk isim, itu yang harus. Tapi tidak semua, tidak isim itu bukan hanya kata benda, gimana ya? Kata benda itu masuk isim, tapi tidak semua isim itu kata benda. Ada yang lain gitu. Jadi lebih luas isim gitu. Jadi contohnya apa? Misalnya mirsamun penghapus dia. Itu ya kata benda, kan masuk isim. Tapi nanti ada juga nama itu kata benda nggak ya? Nah, bahasa Indonesia juga tidak terlalu bagus. Ada yang bagus nih bahasa Indonesia-nya. Kalau nama itu kata benda nggak dalam bahasa Indonesia? Kita kan ada yang tahu? Nama itu masuk kata benda nggak dalam bahasa Indonesia? Nggak ada yang tahu ya? Kurang tahu juga, San. Nah, iya. Ya itu ya. Jadi ya, anak kurang tahu juga nih dalam bahasa Indonesia apa ya? Awalnya enggak gitu ya. Gitu. Jadi Muhammadun itu nama itu masuk kata benda dalam. Kemudian juga seperti apa lagi ya? Nanti ada lagi yang lebih apa tuh? Misal nanti dia itu juga alladzi yang gitu. Yang itu dalam bahasa apa bisa juga, atau itu masuk juga gitu. Nanti ada beberapa itu yang dia itu mirip juga kepada huruf, tapi dalam bahasa Arab itu masuk isim gitu. Jadi nanti lebih luas gitu isim. Dan memang nanti porsi terbesar kita belajar nahwu itu juga nanti banyak dimakan isim juga nih. Karena nanti isim ini dia yang memiliki fungsi dalam suatu kalimat gitu. Nanti insya Allah kita pelajari gitu. Oke, nah. Oke, kemudian kita masuk alamatul ismi. Jadi ketika kita udah belajar isim, maka ada ciri-ciri isim ya. Ada ciri-ciri isim itu ada 5, ada 4 ya. Ada 4. Dan insya Allah itu kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Nah, baru lihat silabus ternyata sebenarnya untuk pertemuan pertama itu cuma sampai aksamul harf ya, tapi tidak apa. Kita intro dulu sehingga nanti Anda juga dasar PDF yang kemarin, monggo ikhwah, Anda dulu salah satu apa ya tips juga. Jadi dulu belajar bahasa Arabnya kan awalnya di MUBK, sama seperti mas kalian itu pas awal-awal kuliah dulu semester 1 kan, itu belajar di MUBK. Kemudian sebelum akhirnya masuk Wisma Muslim YPA begitu, hingga semua dars apa namanya bahasa Arab, tasin, kitab lainnya itu di Wisma gitu. Itu tuh dulu Anda termasuk yang apa ya, yang nggak ngulang gitu. Jadi nau 1 naik nau 2 naik sorof 1 sorof 2 gitu. Dan Anda temui banyak teman-teman rekan-rekan Anda itu Anda udah apa gitu, dia ngulang terus gitu. Jadi ya itu. Dan Anda temukan pola yang mirip-mirip tuh apa namanya? Pola-pola yang mirip bagi teman-teman yang ngulang tuh itu kurang tadi ya, apa namanya? Murojaah gitu. Jadi nanti harapannya silakan nanti di murojaah, dan juga kurang mencari sendiri. Jadi oh ya tadi Afan yang mau sampaikan tuh kurang proaktif untuk cari yang lain gitu. Jadi jangan ngandalin cuma di kelas. Kelas ini hanya memfasilitasi hal yang tidak dipahami atau mengenalkan sesuatu yang baru, kemudian yang mengarahkan lah gitu, fasilitasi gitu.
Namun untuk pengembangan ilmu yang terbesar itu, karena jujur belajar bahasa terbesar itu adalah ketika kita mencari sendiri, mengulik sendiri, murojaah sendiri. Salah satunya tadi PDF yang Anda share itu kan dalam bahasa Indonesia. Ikhwan sekarang kan bisa insya Allah kan bisa dibaca gitu. Kita nggak perlu bahasa Arab kan, bahasa Indonesia. Itu monggo dibaca sehingga kita punya pemahaman, oh nanti ketika di kelas kita Indonesia udah paham, oh maksud di sini tuh seperti ini nanti lebih mudah gitu menerima dibandingkan yang kosongan ketika masuk kelas gitu. Jadi itu tips supaya lanjut terus gitu. Jadi kita nggak ngulang-ulang gitu karena kita udah ada pemahaman yang itu tadi tips pertama yang Anda kasihkan tadi. Coba itu dikaitkan sama bahasa yang kita pahami, berangkat dari yang kita pahami dulu. Sama kita ngerjain ujian berangkat dari yang mudah dulu, kerjain yang mudah dulu, jangan yang susah gitu. Supaya nanti yang mudah, yang susah-susah terakhir gitu. Jadi itu. Jadi itu ya. Jadi kita resume hari ini kita udah belajar al-harf, al-kalimah, al-harf membentuk al-kalimah, al-kalimah membentuk jumlah mufidah, dan al-harf itu sendiri nanti ada dibagi dua, itu ada huruf hijaiyah dan ada huruf yang mengandung ma'ani, huruf yang memiliki makna gitu. Itu cara, dan kita juga menyampaikan kaidah yang mungkin akan kita banyak kepakai nanti di akhir selama pengajaran, bahkan suatu itu tergantung orang yang berbicara. Bisa jadi supaya menyampaikan X bagi yang berbicara maksudnya ini, tapi yang pendengar itu memahaminya lain. Maksud sesuatu tergantung yang berbicara, sedangkan pemahaman atau asumsi ya itu tergantung pendengar gitu. Al-murad lil mutakallim wal apa ya kaidahnya? Wal ada lupa kata bahasa Arab, wal fahmu kalau nggak saya itu lil mukhatab gitu. Jadi maksud asli suatu itu tergantung yang bicara, sedangkan nanti yang asumsi atau apa itu tergantung yang mendengar gitu. Soalnya nanti tapi kaidah ini dulu lah yang dipegang ya. Nah, maksud itu tergantung yang bicara. Oke, itu mungkin apa namanya? Masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Afwan Ustaz, mau tanya. Nah, betul Pak. Ustaz, untuk yang pembagian kata kan ada isim, fiil, sama huruf. Nah, Sedangkan kalau yang dinamakan huruf, kalimat, sama jumlah mufidah itu namanya pembagian atau apa itu Ustaz ya? hierarki. Didefinisikan itu sebagai pembagian atau apa ya, harf sama kalimat itu Ustaz? Nah, itu. Jadi sebenarnya itu bukan pembagian, Pak, tapi hierarki. Kalau kita ngomong hierarki itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan hierarki ya. Jadi sama seperti apa ya? Apa namanya? Hierarki itu ini, Pak, apa namanya? Ya hierarki itu paham enggak, Pak? Hierarki. Aduh, gimana yang membahasakan hierarki dengan gampang? Mungkin ada yang bisa bantu. Hierarki. Atau kecil gitu Ustaz, dari bahasa gitu atau gimana? Iya gitu ya. Jadi hierarki itu seperti apa ya? Ini ada yang baru masuk ini. Oke, jadi hierarki Pak. Jadi intinya ketika Bapak paham di bahasa Indonesia itu ada huruf, huruf itu membentuk kata, kata membentuk kalimat, dalam bahasa Arab juga sama gitu. Itu aja yang harus dipahami. Jadi itu bukan pembagian, nah itu. Jadi bedakan ini bukan pembagian, tapi level lah kita ngomong level. Jadi ada level huruf, huruf membentuk ini itu level. Nah, level gitu. Jadi jangan tertukar, nanti mungkin heran ya. Ini kalimat dalam kalimat kok ada huruf lagi kan gitu kan? Pasti heran juga kan? Ya itu. Jadi bedakan, makanya tadi jadi penulis ini rahimahullah ini juga masya Allah gitu, dia juga paham, akhirnya nanti pembicara bingung nih. Nah, makanya yang masuk huruf di sini dia cuma menjelaskan ada dikenal sebagai huruf, jadi huruf itu membentuk kalimat, karena ya ini makanya dikasih contohnya huruf hijaiyah semua kan. Jadi bedakan al harfu yang ada di sini dengan al harfu yang ada di sini. Al harfu di sini maksudnya adalah bagian kalimat yang ini punya makna. Nah ini ya, ini jazakumullah khairan nih, sudah dibukakan juga untuk menjelaskan ini ya. Jadi gini, apa namanya, beda antara al-harfu yang dijelaskan oleh penulis di awal, dia hanya penulis berusaha untuk menjelaskan bahwasanya huruf sebuah bahasa itu disusun pasti ada letter atau huruf. Kalau dalam Indonesia huruf Latin A, B, C, tapi dalam bahasa Arab juga ada. Itu aja sebenarnya mau dijelaskannya.
Dan sebenarnya ini tidak terlalu banyak terpakai, intinya beliau menjelaskan. Tapi yang banyak kepakai nanti di dataran kalimah. Nah, dataran kalimah tadi dan juga dataran jumlah ya. Ini dua ini yang lebih banyak kepakai nanti kita pelajari di depan. Kalimah dan jumlah. Kalimah dan jumlah mufidah gitu. Kalimah nanti dirincikan lagi, jumlah mufidah juga dirincikan lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan di sini kita baru masuk bagian awal gitu. Makanya tadi Anda kasih intro dulu untuk pembahasan berikutnya. Kalimah itu dirinci lagi ada 3 pembagian. Kalau ini baru makanya di sini disebut anwa. Anwa ini kan nau gitu. Nau itu maksudnya bagian gitu. Bagian dari kalimah itu adalah ada isim, fiil dan huruf. Huruf ini ada yang tahu nih maksudnya huruf hijaiyah atau huruf ma'ani. Nah, pengen apa nih tanya? Yang bisa jawab? Ma'ani, Ustaz. Huruf ma'ani benar. Jadi yang di semua. Jadi kalau kita mau tambahkan di sini masuk penulis dari anwaul kalimah itu adalah huruf ma'aniyun. Ma'aniyun ya. Apa ya? Semoga dipakai apa ya? Ya Allah nulisnya pakai mouse ya. Jadi ma'aniyun, harfun ma'aniyun. Kenapa huruf ma'aniyun? Karena ada yang tahu kenapa di sini harfun ma'aniyun bukan harfun hijaiyun? Ada yang tahu? Kenapa nggak harfun hijaiyun masuk bagian kalimah? Karena dia termasuk bagian kata, Ustaz. Siapa yang jawab tuh? Oh, Pak Ade. Oke, karena dia masuk pembagian kata. Oke, pembagian kata. Oke, yang lain mungkin ada jawaban lain? Masih kurang. Karena syarat kalimat bermakna. itu harus mengandung makna, Ustaz. Ya, naam. Ya, santai ya. Benar, Pak Faisal. Kita harus tahu, makanya tadi definisi itu sangat apa ya? Makanya kita juga kenalkan istilah dalam bahasa itu ada namanya jami' mani. Definisi itu wajib jami' mani. Jami' mani ya. Definisi itu wajib jami' mani. Jami' dan mani. Dua ini harus terkumpul dalam sebuah definisi. Jami' itu mengumpulkan yang termasuk dalam definisi dan mengeluarkan, mani itu mengeluarkan yang di luar definisi gitu. Jadi di sini jami' yang masuk ke dalam jami' mani ya, jami' yang masuk ke dalam kriteria atau yang disebut kalimah itu harus ada makna. Makanya huruf yang dimaksud ini adalah huruf yang bermakna gitu. Itu aja kan tadi benar ya Pak Isra. Kalau fikum ya udah benar gitu. Jadi ya mas kena alasannya karena kalimah itu sendiri harus bermakna, maka harfunya juga harus bermakna. Kenapa jelasin haruf hijaiyah supaya memahamkan aja penulis bahwasanya bahasa itu disusun atas huruf hijaiyah loh gitu. Bagaimana Inggris nanti disusun huruf Latin, bahasa lain gitu, apakah bahasa India itu kan beda pula hurufnya kan. Tapi bahasa Arab itu huruf hijaiyah yang membangun sehingga kenal. Nah, oke mungkin itu ya. Udah 645. Ada lagi mungkin? Ustaz, satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Oke. Yang mau live, tafadhol ya, dan 645. Tapi kalau belum ada, monggo masih tetap di kelas dakwah. Kalau yang ada lagi Ustaz. Ya monggo Pak Teguh. Ustaz, kalau Nahwu dasar 1 ini jilid 1 ini dibagi 3 level Ustaz ya? Benar Pak. Iya, benar. Untuk persiapan seperti Ustaz bilang tadi, boleh tahu nggak Ustaz, untuk level 1 ini sampai halaman berapa Ustaz untuk buka-buka nanti? Ini coba dibuka di silabus yang Anda share itu. Oh, belum baca Ustaz. Oh ya, ini Anda share kan ya, coba. Ya sekali lagi ya bagi ikhwah yang ada keperluan kita sampai 645. Nah, nanti kalau misalnya yang ada kelas, tapi kalau memang tidak ada kegiatan ya monggo tetap kelas. Oke, coba Anda share ya ini. Jadi untuk Nahwu dasar 1, nah, ya, berarti Anda bilang silakan ikhwas kalian desain belajarnya kayak mana supaya bisa tidak ngulang ya. Saya yakin semuanya pasti tidak mau ngulang, jadi tolong dimaksimalkan kelasnya, dimaksimalkan grupnya juga nanti gitu untuk. Jadi untuk pathway atau jalur belajar kita itu ada Nahwu dasar. Kebetulan nih di share sekaligus Nahwu dasar 2, Nahwu dasar 3. Ini satu kitab Muyassar fi Ilmi Nahwi itu dibagi jadi 3 nih pertanyaan. Jadi untuk Nahwu dasar 1 yang kelas yang kita insya Allah akan hadapi sampai sekitar akhir Oktober itu mulai dari awal ta'ruf sampai nanti di bagian af'al mabniyat gitu. Iya benar. Af'al mabniyat ya. Oke, berarti marfu'at masuk. Oh iya benar. Jadi kita tuh belum masuk i'rab gitu. Jadi i'rab tuh baru masuk di Nahwu 2 nanti ya.
baru masuk di tahun 2. Jadi Nahu 1 itu sampai halaman 31, Pak. Jadi halaman 31 kalau mau dibaca monggo baca-baca itu sampai pembagian la dan lam al-tamrin ya. Itu, Pak. Oh. Silabusnya di-share di mana Ustaz ya? Di grup, Pak. Sudah Oh, di-share. apa belum baca? Iya, monggo nanti bisa, Pak. Jadi nanti insya Allah kita akan sampai di sini. Fi'il madhi. Nanti kita sampai pembagian lam tadi ya. Jadi ini pondasi ya. Jadi memang apa namanya? Nah, ini jadi sampai sini nanti. Insya Allah kita lam nahiyah sampai la nafi. Jadi sampai di sini semua tadi apa ya? Sampai afal mabniyat ya, Pak. Afal mabniyat. Nah, sampai sini. Jadi nanti pembahasan kita sampai sini. Sekitaran sampai sini untuk Nahu 1, sekitar halaman 31 kan. Jadi ya monggo nanti kalau yang mau baca-baca, intinya Anda harapkan semoga teman-teman istiqomah bisa hadir terus. Kalau semisal nanti tidak bisa hadir, Anda harapkan bisa mendengarkan rekaman gitu. Karena memang bahasa Arab ini itu kayak puzzle teman-teman. Jadi kita tuh mengumpulkan puzzle dikumpulkan jadi satuan. Jadi kalau ikhwas kalian itu tidak paham di materi ini akan susah masuk nanti di perkara nanti dimasuk bagian i'rab yang itu mungkin kita tuh kayak dianggap udah paham materi-materi sebelumnya gitu. Jadi tadi materi semua sebelumnya ini wajib gitu. Kita tuh benar-benar paham sehingga nanti materi selanjutnya itu bisa dipahami dengan baik gitu. Jadi ya semoga ya ya Allah mudahkan gitu. Ya mungkin segitu dulu untuk kelas hari ini. Lewat 4 menit, agak lewat gitu. Ya monggo nanti semisal ada masukan dan yang lainnya nanti bisa disampaikan ke Ana, bisa secara japri ataupun nanti. Iya boleh secara japri gitu. Ustaz harusnya baiknya kelasnya seperti ini gitu. Insya Allah Ana sangat open karena Ana juga